Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 dari Padang Pariaman akan melaksanakan tugas demonstrasi kontraktual. Saya Kiki Wiserman sebagai observer. Di sebelah saya Fenolita sebagai coach. Saya Petrani S sebagai coaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bu Veno. Selamat siang Pak Diki. Baik, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik, ya saya dengar-dengar Ibu itu nanti akan melakukan proses coaching dengan seseorang. Apa benar Bu? Iya Pak. Baiklah. Di sini sebelum saya sebagai observer, insya Allah nanti akan membantu Ibu Veno untuk menilai. Mudah-mudahan dengan penilaian ini bisa membuat Bu Veno lebih baik lagi ke depannya. Sebelum kita mulai Bu Veno, terlebih dahulu kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching itu sendiri. Dimana dalam coaching itu sendiri ada namanya prinsip coaching, yaitu di sini kita tanamkan proses kemitraan. Tidak ada namanya kita menggurui yang coachingnya nanti. Terus di sini ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi si coaching kita sehingga coaching kita tuh bisa mengeluarkan kemampuannya. Dan juga di sini juga ada kompetensi inti coaching, yang mana di sini seorang coach harus kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengeluarkan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya di sini di alur coaching tersebut ada namanya alur cerita. Semua harus menggunakan alur cerita ini sehingga bisa mengeluarkan kemampuan si coaching nanti. Baik Ibu, kira-kira sebelum nanti di proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang kira-kira Ibu Veno ingin kembangkan nanti terhadap si coaching? Ya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah, baik sekali Ibu, berarti Ibu. Nah di sini kita lebih kecilkan lagi, kira-kira secara spesifiknya kira-kira apa Bu? Apa yang mau dikembangkan secara spesifik? Kalau yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kita harus mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nanti si coaching kita bisa lebih leluasa bercerita Ibu. Baik Bu Veno, di sini untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu Veno inginkan? Saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nanti di sini saya sebagai observer akan melihat nanti bagaimana Ibu memfasilitasi coaching sehingga menemukan solusi dari masalahnya. Baik Ibu Veno, selamat melakukan proses coachingnya nanti sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil tentunya yang juga baik. Terima kasih Ibu Veno, selamat melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bu Pet. Oh jadi ini Bu. Assalamualaikum. Sini aja Bu, sini aja Bu. Waalaikumsalam Bu Pet. Selamat siang Bu Pet. Selamat siang Bu Veno. Bagaimana kabar Bu Pet hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Veno. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Amin. Bagaimana Bu Pet, tadi malam Bu Pet kan mencet saya, katanya Bu Pet mau curhat atau menceritakan sesuatu. Iya Bu Veno, saya ingin bercerita banyak kepada Bu Veno tentang permasalahan saya. Boleh ya Bu Veno ya? Nah, boleh Bu Pet, silakan Bu, saya akan mendengarkan curhatan Bu Pet. Begini Bu Veno, saya bingung sekali dengan salah seorang wali murid saya ini ya Bu Veno ya. Saya merasa tidak nyaman dengan sikapnya itu ya, selalu kritis gitu Bu Veno. Dia selalu mengkritik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Contohnya saat saya mengajar anak saya di luar dalam pembelajaran proyek itu Bu Veno. Kami di TK ini kan ada pembelajaran proyek setiap tema seperti itu. Kami mengajak anak-anak keluar seperti dalam tema binatang ya Bu Veno ya. Saya bawa anak saya keluar
di sana di depan sekolah saya kebetulan ada kandang sapi Bu Peno, dan saya mengajak anak saya ke sana untuk mengamati sapi tersebut. Sapinya itu aman Bu Peno, dikurung, tidak ada peliharaan itu. Saya ajak anak saya ke sana mengamati sapi itu secara langsung, kemudian memberi makan sapi tersebut. Kemudian setelah itu begitu juga dengan tema-tema yang lain seperti tanaman, seperti tema tanaman, saya juga ajak anak saya terjun langsung mengamati ya Bu Peno ya. Kebetulan hari itu saya dilihat oleh wali murid saya disamperin, Bopet, kok anak tidak dalam kelas Bopet? Kenapa anak kok di luar main-main saja ya Bopet? Ya kapan belajarnya? Katanya. Terus kalau seperti ini belajarnya Bu, anak kan mau masuk SD lagi Bu, kapan bisa menulis dan membacanya ini Bu? Ya protes saya seperti itu Bu Peno. Saya sudah jelaskan kalau ini adalah pembelajaran proyek Ibu. Kebetulan kami di TikTok mengadakan pembelajaran proyek, melihat dan mengamati langsung benda nyata, saya bilang seperti itu. Tapi wali murid saya ini tidak mengerti, dia tetap aja protes. Yang saya khawatirkan di sini dengan pengaruh dia tadi, dia protes itu, saya takutnya yang lain juga ikut protes Bu Peno tentang pembelajaran saya ini. Itu permasalahan saya. Saya bingung sekali apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Baik, Bupet, di sini bisa saya menangkap permasalahan dari Bupet. Itu ada salah satu orang tua murid yang menolak cara belajar yang Bupet lakukan. Sedangkan pembelajaran itu sudah sesuai dengan anak usia dini. Kemudian juga sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Ya Bu Peno, memang benar kan anak saya ini memang belajarnya itu sambil bermain. Ya banyak bermainnya daripada belajarnya ya Bu Peno ya. Kalau itu yang saya lakukan, sepanjang itu yang saya lakukan, alhamdulillah anak saya sangat menyenangi Bu Peno. Dari permasalahan yang Bupet hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki pembelajaran saya. Di sini dalam pembelajaran proyek tadi itu kan Bu Peno ya. Di sini saya akan merancang pembelajaran saya akan menyelipkan tentang pembelajaran menulisnya, mengenal angkanya dan membacanya. Itu Bu Peno. Kemudian selain itu rencana saya ke depannya saya akan melakukan parenting dengan orang tua. Saya akan menghadirkan narasumber Bu Peno agar wali murid saya itu mengerti, mendengar langsung dari narasumber yang ahli di bidang pendidikan anak usia dini ini dan mengerti dengan kurikulum Merdeka ini. Baik Bupet, jadi untuk mengatasi masalah Bupet tadi yang saya serap ya, pertama Bupet merancang pembelajaran ya, kemudian Bupet juga bisa melakukan pembelajarannya melalui langsung terjun ke lapangan yang Bupet ya. Kemudian nantinya Bupet juga bisa memberikan langsung contoh kepada siswanya. Apa dukungan yang Ibu butuhkan agar rencana Bupet ini dapat terlaksana? Ya. Di sini karena saya menghadirkan narasumber yang tentunya saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat saya, dan dukungan dari wali murid. Ya di sini dapat saya serap ya Bu ya, bahwasannya dengan adanya kegiatan yang Bupet lakukan di sekolah, berarti kita harus ada dukungan yang Bupet ya, baik kepala sekolah, teman sejawat atau orang tua murid. Dengan ada dukungan ini, kita dapat melakukan kegiatan kita dengan baik. Kemudian dari permasalahan yang Bupet hadapi tadi, Bupet sudah mencari solusinya ya, solusi mengenai permasalahan tadi dengan cara Bupet bisa membawa anak langsung ke tempat pembelajarannya ya Bupet ya. Kemudian Bupet juga menghadirkan narasumber yang mengerti pendidikan anak usia dini. Kemudian Bupet juga bisa mengadakan parentingnya dengan orang tua murid. Ya.
Dengan adanya kegiatan atau strategi yang Bu Pet lakukan ini, mudah-mudahan ke depannya orang tua murid dapat menerima cara mengajar Bu Pet atau metode pembelajaran yang Bu Pet lakukan dengan baik. Mudah-mudahan ya Bu Pet, kegiatan ini atau rencana yang Bu Pet lakukan ini bisa berhasil. Kira-kira kapan rencana ini akan Bu Pet lakukan? Ya, rencana ini akan saya lakukan kalau yang memanggil narasumber, mengajukan narasumber itu ya Bu ya, insya Allah saya akan lakukan pada awal bulan Agustus nanti. Sepertinya Bu Pet sudah menemukan jalan keluar dari masalah yang Bu Pet hadapi ya. Kemudian saya berharap nantinya Bu Pet dapat mengimplementasikannya di sekolah dan Bu Pet dapat nanti memberitahu saya apabila sudah berhasil Bu Pet laksanakan. Oke Bu Pendo, insya Allah nanti jika saya sedang melakukannya di sekolah saya dan saya berhasil melakukannya, berhasil melakukannya, saya akan membicarakan lagi dengan Bu Pendo. Terima kasih Bu Pet sudah menjadikan saya sebagai teman untuk berbagi informasi, kemudian teman untuk curhatnya Bu Pet. Ya, sama-sama Bu Pendo, saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Pendo sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Dengan saya bercerita kepada Bu Pendo, alhamdulillah semua beban yang saya rasakan, permasalahan yang saya hadapi sedang mendapatkan solusinya Bu Pendo. Terima kasih Bu Pendo. Sama-sama Bu Pet. Baik Bu Veno, bagaimana perasaannya telah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah saya lega Pak. Di sini saya senang bisa membantu teman yang mengalami masalah, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri. Baik, alhamdulillah ya Bu Veno. Di sini sebelum saya memberi masukan tentang proses coaching tadi, kira-kira bagaimana tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apakah tercapai atau tidak? Alhamdulillah di sini sudah tercapai Pak. Saya sudah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian sudah sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah Ibu, sesuai dengan yang saya catat, memang Ibu sudah di sini sudah melakukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nampak tadi ketika Ibu memberikan pertanyaan dan menyadarkan si coachingnya, sebenarnya banyak orang-orang di lingkungannya yang bisa mendukung untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga si coach itu nanti tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Dan di sini juga Ibu mendengarkan secara aktif, nampak dari ketika Ibu mencatat kata-kata yang telah disampaikan oleh coachingnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, apalagi tadi memberikan pertanyaan waktunya kapan. Itu di situ menyadarkan coach kapan dia harus melaksanakan rencananya tadi. Karena kalau rencana itu tidak dikunci dengan waktunya kapan, maka rencana tinggallah rencana, Ibu. Baik, kira-kira kompetensi mana lagi yang mau Ibu kembangkan di dalam proses coaching tadi, Bu? Dalam proses coaching tadi ya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian karena adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik ya Bu, alhamdulillah Ibu, dalam pembelajaran tadi, dalam proses coaching tadi semuanya sudah berjalan dengan baik, dan tadi Ibu juga di sini ingin mengembangkan potensi yang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kira-kira Ibu bagaimana cara Ibu untuk menggali potensi Ibu sehingga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching? Baiklah Pak Didi, di sini saya akan belajar untuk mencari atau memahami pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga bisa melihat video atau mencari media-media lain agar saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Alhamdulillah Bu, sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya
alur yang kita lakukan sekarang ini bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan kita. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada lagi nak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak Kiki. Sudah cukup Ibu. Insyaallah Bu, nanti saya akan ada waktu luang. Nanti kalau Ibu ada permasalahan lagi, Ibu boleh hubungi saya nanti. Ya. Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Kiki. Sama-sama Bu. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.